Gempa skala 5,8 magnitudo mengguncang Sulawesi Barat Rabu siang. Gempa menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ia tidak hanya di Kabupaten Mamuju, guncangan gempa juga menimbulkan kepanikan di Kabupaten Majene. Salah satunya saat doa bersama di salah satu pondok pesantren yang dihadiri oleh pejabat Gubernur Akmal Malik. Guncangan gempa yang dirasakan warga Rabu siang menyebabkan kepanikan di sejumlah tempat di Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Dari video yang diperoleh dari warga, terlihat sejumlah pasien meninggalkan ruang perawatan RSUD Mamuju, Sulawesi Barat. Warga juga berusaha meninggalkan area pantai menuju tempat yang lebih tinggi, seperti Stadion Manakara, Kabupaten Mamuju. Tak hanya di Kabupaten Mamuju, guncangan gempa juga turut dirasakan hingga ke Kabupaten Majene. Salah satu kepanikan akibat gempa yang terekam kamera terjadi saat doa bersama di Pondok Pesantren Al-Ulum Al-Asy'ariyah Syekh Kiai Haji Muhammad Saleh yang dihadiri pejabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Akmal Malik serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat langsung berhamburan keluar ruangan. Sementara beberapa ulama di pondok pesantren tetap melanjutkan doa sembari berupaya tetap tenang. Pasca guncangan gempa, Akmal mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada serta menjauhi bangunan. Gempa yang kemudian diketahui memiliki magnitudo 5,8 berpusat di Selat Makassar, sekitar 41 km dari Kabupaten Mamuju. Gempa menyebabkan sejumlah kerusakan di beberapa gedung milik pemerintah di kompleks perkantoran kantor Gubernur Sulawesi Barat. Selain sejumlah daerah di Sulawesi Barat, getaran gempa juga dirasakan di sebagian daerah di Sulawesi Selatan seperti daerah Masamba, Kota Palopo, dan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Meski memiliki magnitudo cukup besar, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar menyatakan gempa tidak menyebabkan tsunami. Mengguncang cukup keras, dirasakan oleh hampir sebagian besar masyarakat di Sulawesi, bahkan getaran sampai ke Sulawesi Selatan. Di sini cukup keras, menurut informasi dari masyarakat sampai 5 mmi, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga Rabu sore, warga di Kabupaten Mamuju masih bertahan di luar ruangan karena khawatir akan adanya gempa susulan. Tim Liputan CNN Indonesia. Seekor ular king cobra lepas saat pengiriman di kantor jasa ekspedisi di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, seekor lutung Jawa ditangkap oleh warga karena kerap masuk ke dalam rumah dan mengejar anak-anak. Sejumlah karyawan kantor jasa ekspedisi di Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu pagi digemparkan dengan temuan ular king cobra. Ular keluar dari dalam paket saat hendak dikirim ke Indramayu, Jawa Barat. Keluarnya ular sepanjang 4 meter ini membuat panik karyawan. Petugas damkar yang dihubungi kemudian langsung menangkap ular. Ternyata ketika sedang dalam proses incoming sortir, itu isi paket tersebut keluar dari kemasan dan ternyata isinya reptil yang cukup besar ya, ternyata ular. Jenis apa ularnya? Gimana? Jenis apa ularnya? Ya, kalau tadi saya dapat info itu jenis kobra ya. Satu pembelajaran yang luar biasa buat kami untuk ke depan supaya lebih teliti lagi dalam menerima kiriman paket apapun itu jenisnya. Pihak damkar Kota Cirebon yang menangkap menduga ular masih membahayakan dan masih liar. Itu tidak layak. Tidak layak? Ya, tidak layak. Karena kemasnya itu menggunakan kardus. Kardus ya. Nah, kardusnya ukurannya kecil. Mungkin di perjalanan ular kobra tersebut yang mungkin kencing ya Pak, buang kotoran, akhirnya kardus itu lembab. Di Ciamis, Jawa Barat, seekor lutung Jawa pada Rabu ditangkap oleh sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran. Lutung sebelumnya masuk ke dalam rumah warga dan kerap mengejar anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah. Usai dimasukkan ke dalam kandang, lutung Jawa kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Ciamis sebelum dilepas liarkan di habitat aslinya. 2 ekor hiu tutul muncul di perairan Berigen, Panarukan, Situbondo pada Rabu pagi. Kemunculan hiu tutul sempat membuat pemancing panik karena nyaris menabraknya. Nelayan sekitar mengaku kemunculan hiu tutul sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain pagi hari, hiu tutul juga muncul menjelang sore.
Nelayan sekitar juga mengaku fenomena ini biasanya terjadi pada Juni hingga Agustus, namun kemunculan kawanan hiu kerap berpindah-pindah. Tim Liputan CNN Indonesia.